Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Pada hadirin Ibu Bapak jamaah sekalian, kalau kita berbicara masalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk itu adalah semata-mata hanya Allah juga yang dapat membukakan hati seseorang itu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya hati kita ini terbuka untuk kita mau melakukan perintah-perintah Allah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut, pekerjaan tersebut, tapi berbagai macam kendala, berbagai macam kadang-kadang halangan, sehingga kita cuma tinggal niat saja. Termasuk contohnya misalkan kita sudah niat mau melaksanakan sholat tahajud. Kemudian sebelum tidur kita sudah berdoa. Kemudian di samping itu juga, samping kita berdoa, sudah kita bulatkan niat kita. Tapi ternyata ketika kita sudah waktunya untuk sholat tahajud, rupanya gangguan setan lebih berat ketimbang iman yang kita ada di dalam hati kita. Nah, tugas kita tiada lain apa? Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah dengan kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, atau kita doa Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Nah, sering kita membaca bacaan ini, insya Allah kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Kita dapat melaksanakan niat baik kita tersebut. Sebenarnya hal ini Allah katakan, sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, bahwa yang namanya petunjuk itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan lupa, kita harus ada jihadnya, harus ada kemauan yang kerasnya, supaya apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, itu bisa tercapai. Kita lihat di dalam surat di Al-Quran, Allah jelaskan dalam suratnya yang ke-28, atau surat Al-Qasas di ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya Allah katakan, sungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk tersebut. Nah, kalau kita berbicara masalah petunjuk, kemauan kita itu semata-mata murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai di ayat ini Allah katakan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW pun tidak bisa memberikan petunjuk itu, termasuk di dalamnya kepada orang yang Dia kasih. Siapakah orang yang Dia kasihi itu? Orang yang dekat dengan kita, orang yang hidupnya selalu berhubungan dengan kita, bisa jadi suami, atau istri, atau anak, atau famili kita, atau keluarga kita yang lain. Ini mereka semua termasuk orang yang kita kasihi, orang yang dekat dengan kita. Ini pun Allah katakan, Nabi Muhammad pun tidak mampu memberikan petunjuk itu.
Namun Allah katakan petunjuk itu semata-mata murni dari Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatifnya Allah untuk memberikan petunjuk itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Subhanallah. Kemudian Allah katakan, Allah juga mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk itu. Maknanya apa? Petunjuk itu tidak akan datang dengan sendirinya tanpa ada usaha dari kita, tanpa ada niat baik dari kita, tanpa ada jihadnya di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, kembali ke permasalahan petunjuk ini, artinya harus ada perjuangan di dalam diri kita ini. Harus kita tanamkan niat kita ini. Jika kita ingin merubah hidup kita, jika kita ingin merubah keimanan kita, harus ada usaha. Tanpa ada usaha, petunjuk Allah tidak akan sampai kepada kita semuanya. Ibu bapak, para jamaah YouTuber dimanapun Anda berada, para jamaah YouTube dimanapun, dengan kita melalui tadabbur Al-Quran yang singkat ini, paling tidak kita sudah ada usaha. Usaha apa? Untuk kita meraih, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu. Kadang-kadang Allah memberikan petunjuk kepada seseorang itu dengan berbagai macam caranya. Ada yang lewat Allah uji dia dengan sakit dulu. Ketika dia sembuh, dia sadar diri bahwa begitu tingginya nikmat sehat itu yang Allah berikan kepada diri dia, sehingga dia sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang dia untuk mendapatkan petunjuk itu, Allah uji dulu dengan keluarganya misalkan. Keluarganya yang dia sayangi, suami atau istrinya, atau anaknya yang dia sayangi, Allah panggil atau Allah matikan. Nah, dengan itu dia sadar diri bahwa semuanya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Maut, rezeki, jodoh, semua itu hak prerogatifnya Allah. Bisa juga dia dengan diuji seperti itu, manusia dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Ada juga orang yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan demi kesulitan yang dia hadapi. Yang tadinya barangkali dia jaya, kemudian turun, sehingga menjadi habis semuanya. Sebagaimana Allah sudah contohkan kepada Nabi Yakub. Subhanallah, Nabi yang tidak henti-hentinya diuji oleh Allah selama hidupnya. Kemudian ada lagi orang yang mendapatkan petunjuk itu, dia diberi kekayaan oleh Allah. Sebagaimana yang Allah contohkan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kurang pintar apalagi. Sampai-sampai saking pintarnya, bahasa binatang pun dia bisa. Tapi namanya seorang nabi, begitu Allah berikan kelebihan seperti itu, dia tidak lupa kepada Allah. Mohon maaf, yang kami maksud tadi Nabi Ayub. Contohnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji oleh Allah pertama dengan kekayaan. Kemudian setelah itu dihabisi oleh Allah karena godaan setan. Setan ingin menguji sejauh mana kekuatan iman Nabi Ayub ini. Allah ambil semua hartanya. Kemudian setelah hartanya, kekuasaannya. Setelah kekuasaannya, anak-anaknya dibunuh semuanya. Tapi Nabi Ayub tetap dia beriman kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, pelajaran yang kita ambil apa? Kalau kita sudah sekali menyebut la ilaha illallah, tanamkan di dalam hati kita, kuatkan keyakinan kita. Apapun bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, insya Allah semuanya nanti kalau kita istiqomah dalam beriman kepada Allah,
endingnya nanti juga semuanya akan baik-baik semuanya. Nah, kembali ke masalah petunjuk tadi, harus ada usaha kita dalam mempertahankan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di ayat tadi, di surat 28 ayat 56 tadi, Allah katakan petunjuk Allah itu hanya Allah yang dapat memberikannya. Orang yang kita kasihi pun juga tidak mampu kita memberikan petunjuk itu kepadanya, termasuk suami, istri, dan anak-anak kita semuanya. Namun petunjuk itu Allah akan berikan kepada siapa yang mau menerima petunjuk itu. Caranya bagaimana? Jihad kita kepada Allah, usaha kita untuk kita meraih petunjuk yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan ini, hidup Anda akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.